Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islami Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat, Semboja Barat adalah pesantren yang kami bina dan kami asuh, yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau Ula, Usta, dan Ulya. Kami mengajak kepada Bapak Ibu, para jamaah semua, mari didiklah anak Bapak Ibu dan sekolahkan anak Bapak Ibu di pesantren Al-Islami Nur Anwar, karena kami siap untuk menerima santri baru baik tingkat SD, SMP, dan SMA, dan kami terima dari umur 7 tahun. Dan pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki izin lengkap dan mengeluarkan ijazah resmi yang diakui oleh perguruan baik yang ada di Indonesia dan perguruan yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, mari masukkan anak Bapak Ibu ke pesantren kami Salafiyah Al-Islami Nur Anwar di daerah Amburawang Darat. Kemudian kami juga membuka pendaftaran umrah keberangkatan bulan Juli 2026. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang kepingin berumrah bareng kami. Kami buka dengan perjalanan selama 12 hari, harganya Rp32.500.000, starting dari kota Balikpapan. Apabila ada yang ingin bergabung dengan kami, maka segeralah mendaftar, maka insya Allah kami siap untuk menjembatani niat Bapak Ibu para jamaah sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai di mana babnya? Oh, diulang lagi ya. Baik, masalah air ya. Sampai mana kemarin? Silakan dibaca. Apabila ada bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, kemudian jatuh ke dalam air, baik, 2 kula atau kurang dari 2 kula, atau bangkai itu jatuh ke dalam benda-benda cair, maka air atau benda-benda cair itu masih dihukumkan suci, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jatuh dengan sendirinya. Syarat yang kedua, air atau benda-benda cair itu tidak berubah dengan sebab kejatuhan bangkai tadi. Baik, perhatikan betul-betul ini. Kita mempunyai air, tentulah yang kita katakan ini air mutlak. Air mutlak yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit adalah hujan, salju, dan embun. 4 dari bumi adalah laut, sungai, sumur, dan sumber atau mata air. Ini adalah air mutlak suci mensucikan. Begitu juga umpama kalau kita mempunyai benda-benda cair. Benda-benda cair ini ya seperti minyak, apalagi kuah, apalagi kira-kira, benda-benda cair. Nah, apabila air atau benda-benda cair itu kejatuhan binatang yang mati, apa hukum air tersebut atau benda-benda cair itu? Kejatuhan binatang yang mati. Nah, masuk di dalam air atau benda-benda cair tadi. Apa hukumnya? Masih dikatakan suci kah? Atau najis kah? Atau gimana? Perhatikan ini ya. Ini kita tidak bicarakan mau sekulah kah, 2 kula kah, kurang 2 kula kah, lebih 2 kula kah, itu udah usah dibahas. Ya, tidak ada pembahasan 2 kula atau kurang 2 kula. Di sini yang kita bahas adalah air atau benda-benda cair
apabila kejatuhan binatang yang mati masuk ke dalam air atau benda-benda cair tersebut, apa hukumnya? Nah, jawabannya adalah air atau benda-benda cair tadi yang kejatuhan binatang yang mati di dalam air atau benda-benda cair itu hukumnya masih dikatakan suci dengan 3 syarat. Masih dikatakan suci dengan 3 syarat. Perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama adalah binatang yang mati itu, yang masuk ke dalam air itu atau ke dalam benda-benda cair seperti minyak dan lain sebagainya, binatangnya itu adalah binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Mungkin ada darah tapi darahnya tidak mengalir. Bagaimana kita mengetahui? Kita bisa mengetahui binatang itu darahnya mengalir atau tidak? Ya kita lihat saja, apabila dia luka, dia menetes, maksudnya darahnya itu ada menetes, begitu, itu disebut binatang mengalir darahnya. Tapi kalau dia luka, binatangnya ada darah tapi darahnya tidak mengalir, maka ini yang kita sebut binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Contoh binatang yang tidak mempunyai darah mengalir itu adalah seperti cecak. Cicak ya, bukan tokek. Kalau tokek gede, tokek mungkin segini ada gedenya. Tokek, pernah lihat tokek? Nah, kalau cicak punya darah cicak itu, tapi darahnya tidak mengalir. Alias kalau dia luka, darahnya nggak menetes, nggak ngalir kemana-mana. Begitu juga umpama lalat, laron, nyamuk ada darahnya nggak? Ada. Tapi darah siapa itu? Bukan darah dia, darah dari hasil rampasan dari orang-orang yang digigit badannya. Nah itu. Tapi kalau sendiri nyamuk tidak mempunyai darah yang mengalir. Ada darahnya ada, tapi tidak mengalir darahnya. Nah, jadi syarat pertama, air atau benda-benda cair itu hukumnya masih dikatakan suci apabila binatang itu mempunyai binatang yang tidak mengalir. Satu. Yang kedua, binatang itu jatuh dengan sendirinya, alias mati dengan sendirinya. Mungkin kita lihat ya, ada tiba-tiba di bak itu cicak mati mengapung umpama, atau apa namanya ini, atau cicak ya apa, lalat mati umpama tak apung di air tadi. Kecoa ya, kecoa atau lipas. Nah itu binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Apabila jatuh dengan sendirinya, maka air itu masih dikatakan suci. Tapi kalau sengaja dimasukin binatang tersebut, yang binatang yang mati tadi ke dalam air tadi, jikalau kurang 2 kula, maka najis hukumnya. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, dimasukkan umpama cicak mati ke dalam akuarium tadi, tapi airnya banyak 2 kula umpama, maka air akuarium itu tidaklah bernajis jikalau tidak berubah. Mudah dipaham kira-kira ini? Nah, ini yang punya apa namanya, ikan apa namanya itu, ikan arwana ya, ikan arwana atau ikan apa lagi itu, piranha kah? Itu ikan-ikan yang kalau dia makan ngeri banget, sekali suapan habis. Ada orang punya ikan arwana tadi, dimasukkanlah cicak mati atau jangkrik mati atau cicak mati. Nah, airnya sedikit, cuma 100 liter umpama. Dimasukkanlah tadi kecoa atau cicak mati atau jangkrik mati, dimasukkan ke dalam air tadi. Apa hukum air tadi? Maka hukumnya adalah najis. Kenapa? Karena dimasukkan dengan
sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ya tadi pas pagi hari kita lihat tiba-tiba ada cicak mati di dalam air atau dalam minyak tadi, benda-benda cair tadi. Binatangnya tidak mempunyai darah mengalir, kemudian mati dengan sendirinya, maka air itu masih dikatakan suci. Siapa yang punya ikan arwan ini? Atau ikan apa itu? Ikan koi sama ya, ikan koi itu. Ikan koi makan apa dia tuh? Ikan lohan ya. Kalau ikan koi makan pelet biasa ya. Kalau ikan lohan, itu tak dia makan. Airnya lihat kalau kurang dari 2 kula disengajakan masuk najis. Tapi kalau airnya 2 kula lebih, masukkan apa saja mesitu enggak najis hukumnya. Udah dipaham kira-kira? Jadi syarat kedua adalah binatangnya itu mati dengan sendirinya.